Israel dan Amerika Serikat kembali dihadapkan dengan masalah serius setelah merusuh selama beberapa waktu terakhir. Donald Trump yang berlaga congkak menantang Oman justru dipaksa menanggung malu setelah dibalas oleh Republik Islam Iran. Militer Teheran melindungi sang tetangga dengan menyerang pangkalan udara AS di wilayah Kuwait. Bahkan hingga saat ini, tingkat kerusakan akibat hantaman drone dan rudal tersebut masih ditutupi dan belum dilaporkan. Tidak hanya itu, Iran juga mengusir jet tempur F-35 serta menembak jatuh drone mata-mata AS dari wilayahnya. Sementara itu, Israel dihadapkan dengan nestapa yang jauh lebih mengerikan akibat sok jagoan menantang Mesir dan Turki. Recep Tayyip Erdogan sudah satu suara dengan Iran dan negara-negara muslim untuk menenggelamkan negara pimpinan Benjamin Netanyahu. Kini Israel justru semakin terisolasi karena sanksi internasional. Uni Eropa kembali menghukum pemukim Israel, sementara PBB memasukkan Zionis ke dalam daftar hitam. Apakah ini menandakan AS dan Israel semakin dekat dengan kekalahan? Cetak Gol coba merangkum kemarahan satu dunia membalas Amerika Israel sebagai berikut. Iran balas kesombongan Trump ledakan pangkalan AS. Ketegangan di Timur Tengah yang sudah lama mereda kembali memasuki titik yang paling mengkhawatirkan. Semua ini bermula dari sikap sang pembuat onar, siapa lagi kalau bukan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu sekonyong-konyong mengeluarkan ancaman kepada Oman. Ya, salah satu mitra strategis AS di kawasan tersebut sekaligus mediator utama untuk menyudahi perang melawan Iran. Bukan main, Trump sampai mengancam bakal meledakkan Oman sampai tak bersisa. No, the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Lantas, apa yang membuat Trump tiba-tiba mengancam negara berjuluk negeri permata Arab tersebut? Melansir dari Al Jazeera, hal ini dikarenakan adanya potensi Oman bekerja sama dengan Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz. Namun, apakah itu menjadi satu-satunya alasan Trump mengeluarkan kata-kata seliar itu? Jawabannya tentu saja tidak. Pasalnya hal ini juga dipicu sikap Oman yang sejak awal menentang perang AS dan Israel melawan Iran. Usut punya usut, Said Badr al-Busaidi sempat menulis opini di majalah The Economist. Menteri Luar Negeri Oman itu mencaci AS yang menurutnya melakukan perang secara ilegal. Al-Busaidi juga menyebut AS telah mempertaruhkan reputasinya di Timur Tengah jika terus berperang di sisi Israel. Tulisan tajam itu dilaporkan sampai membuat pihak Washington merasa terusik. Sementara itu dari sisi berseberangan, Oman juga punya alasan tersendiri sampai berani bertindak seperti itu. Pasalnya berbeda dengan sekutu lainnya di wilayah Teluk, Amerika tidak memiliki pangkalan di teritorial Oman. Mereka hanya mengandalkan akses reguler untuk angkatan lautnya di Pelabuhan Duqm. Selain itu, Oman juga tidak takut karena dipastikan mendapat perlindungan dari sang tetangga, yakni Republik Islam Iran. Benar saja, otoritas Teheran langsung merespon tegas gertakan AS. Ismail Baghei selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut gertakan Trump sebagai tindakan yang tak beradab. Politisi kelahiran Yazid itu juga menyerukan solidaritas terhadap Oman. Tidak hanya berbekal untayan kata manis di bibir, Republik Islam Iran turut menindak kesombongan Donald Trump. Tanpa berlama-lama, Iran segera mengirim serangan balasan yang menerjang pangkalan udara Ali Al-Salem. Basis militer AS di wilayah Kuwait itu diterjang menggunakan serangkaian drone dan rudal balistik berhulu ledak tinggi. Akibat serangan tersebut, Kuwait seketika berubah layaknya Israel. Sirine keamanan mengaum tanpa henti hingga memicu kepanikan para warga. Sementara itu, otoritas Kuwait belum memberikan laporan rinci mengenai lokasi jatuhnya proyektil maupun keberhasilan mereka mencegat serangan tersebut.
Namun berdasarkan foto yang beredar, terlihat sejumlah titik di pangkalan tersebut yang sudah tidak utuh seperti semula. Seandainya benar, ini akan menjadi kerugian besar bagi militer Paman Sam. Pasalnya Amerika diklaim perlu mengeluarkan biaya ratusan juta hingga miliaran dolar per tahun hanya untuk mengoperasikan situs tersebut. Terlebih pangkalan udara Ali Al-Saleh merupakan salah satu pelabuhan udara dan pangkalan logistik yang paling padat dan sibuk yang dimiliki oleh AS. Kendatipun begitu, ini merupakan harga mahal yang harus dibayar akibat kelakuan Donald Trump. Pasalnya sebelum insiden ini, Amerika masih mencoba mengganggu ketentraman Iran. Mereka dilaporkan menyerang area Bandar Abbas di dekat Selat Hormuz. Selain itu, Amerika juga dikabarkan memasuki Pulau Qasem menggunakan jet tempur F-35. Sayangnya manuver tersebut gagal total setelah F-35 yang begitu perkasa justru diusir karena menerima tembakan. Nasib serupa juga menimpa sejumlah drone pengintai MQ-9 Reaper milik Paman Sam. Mereka berhasil dideteksi oleh sistem pertahanan udara canggih Iran bernama Arash-e Kamangir. AS yang tidak menyangka dengan keberadaan sistem tersebut langsung kocar-kacir. Tak ayal sistem ini baru pertama kali digunakan dan diklaim mampu mendeteksi target termasuk senjata siluman sekalipun. Bukannya sukses, Amerika justru harus menanggung malu setelah Iran mempertontonkan puing-puing drone mereka yang berceceran di dekat wilayah pantai. Meski sudah dipermalukan separah itu, Donald Trump justru masih berani bersikap tebal muka. Tanpa rasa malu, sang presiden mengaku bahwa Iran sudah setuju untuk mengakhiri perang dengan menyerahkan program nuklirnya. Hal ini pun segera ditanggapi keras oleh para pejabat Iran. Menurut salah seorang sumber yang diwawancarai kantor berita Fars, pernyataan Trump tak lebih dari kebohongan dan klaim kemenangan yang direkayasa. Sekutu Iran makin banyak, dunia ancam serang Israel. Meski membantah omongan Donald Trump, otoritas Iran tetap menunjukkan sikap yang berorientasi pada perdamaian. Menurut Iran, semua itu hanya bisa dicapai jika satu syarat mutlak berhasil dipenuhi, yakni pelenyapan Israel yang selama ini dianggap sebagai dalang kerusuhan Timur Tengah, bahkan seluruh dunia. Jika Israel masih dibiarkan eksis, maka kekacauan dan permusuhan ini tidak akan ada habisnya. Hal ini dikarenakan negeri Zionis yang selalu meningkatkan eskalasi konflik dan melakukan propaganda kebencian hanya demi keuntungannya sendiri. Kejahatan ini dikecam keras oleh Korps Garda Revolusi Islam yang memberikan pernyataan keras. IRGC juga menyebut bahwa rencana damai Donald Trump tidak akan ada gunanya selama Israel masih dibiarkan merusuh seenak jidat. Kawasan ini tidak akan mengalami perdamaian sampai rezim jahat dan pengancam nyawa anak-anak ini dilenyapkan dari muka bumi. Apa yang disebut sebagai rencana perdamaian yang dibicarakan oleh Presiden Amerika. Yang jahat dan suka bertaruh itu tidak ada artinya dengan adanya pembunuhan, pembantaian, dan teror, bunyi pernyataan IRGC. Benar saja, tak selang lama sejak peringatan tersebut, Israel kembali membuat kerusuhan yang mengancam satu dunia. Pasalnya, seorang mata-mata AS Israel bernama Jonathan Pollard mengungkapkan niatan rezim Benjamin Netanyahu menyerang Turki dan juga Mesir. Saya tidak yakin kita akan memiliki waktu yang semudah yang kita miliki dengan Iran dalam berurusan dengan Turki. Kita harus bersiap untuk perang berikutnya yang mungkin akan melawan Turki dan Mesir. Badai akan datang, tutur Ballard. Namun Israel nampaknya salah besar jika benar-benar memulai perang tersebut. Rezim Netanyahu tak ubahnya seperti anak sekolah yang remet 2 kali, beruntun dalam 1 kali mata pelajaran.
Sederhananya begini, jika melawan Iran saja sudah kerepotan, bagaimana jadinya nasib Israel di hadapan Turki dan Mesir yang kombinasi kekuatannya jauh lebih maju. Jangankan melawan dua negara tersebut, melawan Turki sendirian, Israel saja belum mampu. Melansir Indeks Global Firepower, Turki menduduki peringkat 9 dunia sebagai negara dengan kekuatan militer terhebat di tahun 2026. Sementara itu, Israel hanya bertengger di peringkat ke-15, yang bahkan kalah dari Indonesia. Tak hanya itu, negara-negara tadi juga terus meningkatkan kapabilitas militernya dalam beberapa waktu belakangan. Terutama Turki yang dikabarkan bakal membangun kapal induk pertamanya yang bernama Mugem. Menurut laporan, armada tersebut dibuat secara khusus untuk menghadapi ancaman dari Israel. Di sisi lain, ambisi perang tidak hanya digelorakan oleh pihak Israel semata. Pasalnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga sudah berulang kali menunjukkan amarah terhadap Benjamin Netanyahu. Tak tanggung-tanggung Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel itu akan mendapat tekanan besar dari umat Muslim di seluruh dunia. Insya Allah, tiran Netanyahu ini akan segera belajar pelajaran yang pantas ia terima dari umat Muslim di dunia, tutur Erdogan. Pernyataan tersebut sejalan dengan salah satu misi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Menurutnya, Israel sedang diambang kehancuran dan semakin mendekati hari-hari terakhirnya yang tragis. Rezim Zionis yang sedang goyah dan tumor kanker ganas bernama Israel pun kini mendekati tahap akhir dari keberadaan mereka yang menyedihkan, tutur Mojtaba. Israel barangkali melupakan satu hal penting sebelum menantang Mesir dan Turki. Pasalnya, dua negara tersebut terutama Turki mendukung Iran selama perang melawan Israel. Bisa bayangkan apa jadinya jika tiga negara tersebut memutuskan bersatu meluluh lantakan negeri Zionis? Pengen tampil simpel tapi tetap terlihat kece? Cobain celana pendek kargo mulai dari 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Sanksi internasional menanti rezim Netanyahu. Tidak hanya jalur peperangan, Israel juga mendapat tekanan besar lewat jeratan sanksi internasional. Rezim Benjamin Netanyahu terus disorot tajam akibat kejahatannya di wilayah Timur Tengah. Selain perang Iran, invasi mereka ke wilayah Lebanon dan genosida di Palestina telah membuat satu dunia benar-benar muak. Terutama jika berbicara mengenai rentetan kejahatan mereka di jalur Gaza. Menurut laporan, tentara IDF yang bejat banyak terlibat dalam kasus asusila di wilayah Palestina. Akibat masalah tersebut, PBB langsung memberikan tanggapan keras. Mereka dilaporkan memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan asusila di wilayah konflik. Bukannya sadar diri, pihak Tel Aviv justru tidak terima dan mengamuk karena dinilai tidak bermoral. Tidak hanya itu, Dani Danon selaku Duta Besar Israel untuk PBB juga mengolok Sekjen Antonio Guterres sebagai penyebar kebohongan. Danon lantas menyerukan bahwa Israel tidak lagi terikat dengan PBB. Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan. Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel, menempatkan kami dan Hamas dalam daftar yang sama. Itu tidak dapat diterima, tutur Danon. Sementara itu, dari pihak PBB justru mengatakan sebaliknya, bahwa Israel masih beruntung karena baru dimasukkan ke daftar hitam tersebut. Menurut Rim Al-Salim selaku pelapor khusus PBB, Israel seharusnya sudah dijebloskan sejak lama. Pencantuman ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama dan pencantuman ini tidak bisa datang lebih cepat lagi, ujarnya. Di sisi lain, PBB bukanlah satu-satunya pihak yang menghukum Israel. Pasalnya, ada juga Uni Eropa yang nampaknya sudah kesal sampai ke ubun-ubun terhadap kelakuan Zionis. Dewan Uni Eropa telah mengadopsi langkah-langkah pembatasan terhadap entitas dan individu yang terkait dengan pemukim ekstremis Israel atas pelanggaran hak asasi manusia. Menurut laporan, setidaknya terdapat 21 orang dan 3 entitas yang bakal dihukum oleh benua biru.
Dari beberapa nama tersebut, salah satunya adalah Daniela Weiss selaku Direktur Gerakan Permukiman Nakala. Menurut Uni Eropa, mereka mendorong dan memfasilitasi kekerasan yang berujung pada pengusiran paksa warga Palestina. Di sisi lain, sejumlah negara Eropa juga melakukan pembatasan masing-masing guna menyangsi Israel. Seperti halnya Irlandia yang menerbitkan rancangan undang-undang larangan perdagangan dengan pemukim Israel. Bahkan kabarnya Irlandia bakal menambah larangan tersebut dari yang semula hanya menyangkut barang menjadi barang dan jasa. Hal ini dikarenakan sikap sembrono Israel yang ingin terus memperluas penjajahan di wilayah tepi barat. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee. Eskalasi kekerasan pemukim baru-baru ini di tepi barat yang diduduki menunjukkan bahwa pemerintah Israel tidak memiliki keinginan untuk solusi damai, tutur Helen. Jaket super tebal dari brand X Urban kini ada potongan harga mencapai 45%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kemarahan satu dunia membalas perlakuan Amerika dan Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah tekanan masih dari publik internasional bakal menghentikan kejahatan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.